갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imamatullah Solihan, NIM 2011-999. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kawasan Pemanfaatan dalam Teknologi Pendidikan dengan matkul teknologi pendidikan yang diampu oleh Pak Dosen Zamzam Mustafa, SPD, MPD. Domain ketiga dari teknologi pendidikan yaitu kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan adalah aktivitas atau kegiatan yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi pendidikan sebagai sarana dan prasarana dalam belajar di dunia pendidikan. Adapun sarana dan prasarananya tersebut yaitu audio dan video. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, kita harus tahu materi apa yang cocok untuk yang diberikan oleh peserta didik. Bagaimana cara kita memberikannya dengan materi apa yang cocok. Kemudian selain yang kedua, kita berikan ruang untuk pemutaran video atau audionya tersebut. Dan yang ketiga, kita harus mengevaluasi apa yang perlu diberikan, apa kekurangan dan kelebihan dari yang kita tampilkan tersebut. Apalagi di dunia modern seperti saat ini, pemanfaatan media teknologi sangat diperlukan dan harus dipelajari karena mengikuti zaman juga. Selain pemanfaatan media, ada difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi, dan kebijakan dan regulasi. Untuk difusi dan inovasi akan dijelaskan oleh Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang difusi inovasi. Difusi diartikan sebagai proses suatu inovasi dikomunikasikan, diadopsi, dan dimanfaatkan oleh warga masyarakat tertentu. Proses difusi biasanya terjadi karena ada pihak-pihak yang menginginkannya atau secara sengaja merencanakan dan mengupayakan. Dalam proses difusi terjadi interaksi antara 4 elemen, yaitu yang pertama karakteristik inovasi itu sendiri, bagaimana informasi tentang inovasi dikomunikasikan, waktu, dan sifat sistem sosial. Difusi inovasi adalah proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi. Tujuan akhir yang ingin dicapai ialah untuk terjadinya perubahan. Langkah-langkah difusi menurut Roger yaitu yang pertama pengetahuan, persuasi atau bujukan, keputusan, implementasi, dan konfirmasi dalam konteks teknologi pembelajaran. Inovasi mengacu kepada pemanfaatan teknologi canggih baik perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware dalam proses pembelajaran. Tujuan utama aplikasi teknologi baru ini adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan efisien suatu pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu implementasi dan institusionalisasi. Institusionalisasi atau pelembagaan yaitu penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya atau bukan terasimilasikan lagi. Sedangkan institusionalisasi atau pelembagaan yaitu penggunaan yang rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran dalam suatu struktur atau budaya organisasi. Begitu produk inovasi telah diadopsi, proses implementasi dan pemanfaatan pun dimulai. Untuk menilai pemanfaatan yang harus ada yaitu implementasi. Tujuan dan dalam implementasi dan institusionalisasi adalah menjamin penggunaan yang benar oleh individu dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Evi Nurul Hidayah, NIM 2011-979, akan melanjutkan presentasi pada poin C, yaitu perbandingan unsur-unsur kawasan pemanfaatan dalam teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu pemanfaatan media. Pemanfaatan media merupakan penggunaan yang sistematis dalam sumber belajar. Contohnya, seperti bagaimana suatu film diperkenalkan atau ditindaklanjuti dan dipolakan sesuai dengan bentuk belajar yang diinginkan. Kedua yaitu difusi inovasi. Difusi inovasi merupakan proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi. Tujuan akhir yang dicapai untuk terjadinya perubahan. Ketiga yaitu implementasi dan institusional. Implementasi dan institusional merupakan penggunaan bahan strategi pembelajaran dalam keadaan yang keempat yaitu kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi merupakan tindakan dan aturan yang mempengaruhi difusi dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kebijakan dan regulasi biasanya menghambat permasalahan etika dan ekonomi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, kawasan pemanfaatan merupakan aktivitas menggunakan proses dan sumber belajar. Adapun kawasan pemanfaatan ada 4, yaitu pertama pemanfaatan media, kedua ada difusi inovasi, ketiga ada implementasi dan institusional, keempat ada kebijakan dan regulasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.